to fly higher. We got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. It feels good, a new beginning. We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua. Seperti video yang pertama tadi ya, saya sudah buka paket ini ya, kiriman dari subscriber juga, berupa sebuah speedometer dari Satria FU. Dan untuk speedometer ini kata pemiliknya itu adalah ngeblank ya, tidak ada tampil layar sama sekali, dan yang hanya hidup itu hanya lampu. Oke, untuk membuktikannya kita coba tes nyalakan. Kita coba pasang power supply-nya. Ini jarum saya ke posisi 0 kan dulu ya, nyalakan. Nah, seperti ini ya, ini tidak ada gerakan sama sekali. Ini harusnya saat dinyalakan ini harusnya ada gerakan naik ke atas ya, tapi ini tidak ada. Kita ulang lagi, sekali lagi, saya matikan. Nah, tidak ada gerakan, dan di LCD pun hanya nyala backlight saja ya. Oke, ini saya lepas dulu. Sorry, kena ya. Pertama kita lepas bagian jarumnya. Nah, untuk melepasnya saya gunakan sendok aja seperti ini kita jadikan sebagai tumpuan, kemudian kita angkat pelan-pelan saja. Nah, ini sudah terlepas, kita simpan sini. Kemudian ini ada 2 buah baut, kita lepas juga bautnya.
singkirkan dulu. Nah, selanjutnya untuk proses selanjutnya kita lepas kaki-kaki dari LCD ini ya. Ini lemnya kita lepas dulu, kemudian kita solder. Dan ini ada 2 buah baut ya, pengunci. Ini kita lepas juga. Untuk lem ini kita lepas menggunakan minyak kayu putih aja ya. Kita kasih minyak kayu putih. Nah, seperti ini ya. Kalau menggunakan minyak kayu putih itu lebih gampang ya untuk melepas lem tadi ya. Jadi ini akan kita lanjut. Berikutnya kita kasih ini sedikit plug ya. Kemudian kita solder untuk melepas LCD-nya. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Jadi ini timah sudah kita sedot ya, dan pastikan untuk setiap dari kaki-kaki LCD ini udah bisa gerak bebas seperti ini ya. Nah, kalau kita dorong-dorong seperti ini dia udah gerak ya. Nah, ini tinggal kita lepaskan saja ini. Nah, ini akan lebih mudah. Kita singkirkan dulu untuk LCD-nya. Di sini bisa dilihat sudah banyak gram-gram air ya. Ini bekas-bekas korosi. Nah, ini yang menyebabkan video ini terjadinya blank ya. Jadi ini kita bersihkan dulu, kemudian nanti kita cek mana jalur-jalur yang terputus. Kemudian lanjut juga kita cek bagian komponen apa aja yang rusak ya. Kita bersihkan menggunakan thinner. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Nah, ini sudah saya bersihkan. Kalau kita lihat secara kasat mata ya, yang korosi itu ini bagian sini. Nah, ini juga ada di bagian. Ntar saya kasih cahaya ya, agak kelihatan. Nah, ini ya, di bagian sini ini tempat korosi. Ini juga di balik ini juga ada. Nah, di sini. Nah, jadi ini nanti kita sambung dulu.
kemudian setelah jalur semuanya beres baru kita lanjut ke pengecekan komponen. Untuk menyambung jalur mungkin akan saya skip dulu ya. Jadi kalian kalau menyambung jalur ya kalau yang paham elektronik ya pasti bisa lah ya, mana aja yang harus disambung. Saya skip dulu ya, nanti akan saya jelaskan setelah penyambungan. Jadi kalau kita urut dari jalurnya ya, ini kan untuk pin yang sebelah sini ya. Kalau kita balik sebelah sini, kabel yang warna oranye. Nah, pin sebelah sini ya, maaf ya, nomor 2 ya. Kalau kita balik berarti pinnya sebelah sini ya, nomor 2. Ini adalah jalur plus ya, plus dari kunci kontak. Kalau kita urut ini jalurnya ini akan melewati dioda. Saya dekatkan dulu ya agar kelihatan. Nah, melalui dioda ini ya, dari sini masuk ke dioda dibagi 3 ya. Dari dioda ini ada yang masuk ke sini, kemudian ada yang melewati ini resistor dan masuk ke sini, kemudian akan keluarnya di sini ya. Ini sebagai transistor ya, keluar di sini. Nah, dari sini akan dibaliknya, nah akan ke sini, kemudian kita urut dan dia akan masuk ke sini ya. Nah, di sini terjadi korosi sehingga tidak terhubung dengan sebalik ini ya. Ini saya buktikan kalau ini tidak terhubung ya. Ini saya tes nyalakan dulu. Nah, ini backlightnya hidup ya, tapi LCD-nya tadi blank kan. Ini kalau kita tes dari sini, saya masuk ke skala voltmeter. Kita tes ini ada arus 12 volt. Kemudian masuk ke sini dioda ada, keluarnya di sini dioda yang paling bawah, dioda yang nomor 2 ada, nomor 3 juga ada ya, ada semua. Kemudian masuk ke sini ada ya, keluar di sini juga ada. Kemudian di balik ini akan masuk ke kaki sebelah sini ya. Nah, kaki ini adalah AC power supply ya, yang mana ini nanti masuknya sekitaran 12 volt dan keluarnya itu akan dijadikan 5 volt ya. Nah, di kaki ini tegangannya drop ya, bisa dilihat tuh di voltmeternya, tegangan di kaki ini tidak ada ya. Oke, ini saya sambung dulu jalurnya. Ini kalau kita pindahkan ke skala dioda ya. Nah, ini dengan ini terhubung. Kemudian kaki yang ini dengan ini, nah ini tidak terhubung ya, tidak ada, tidak terhubung. Akan saya sambung dulu, kita bersihkan, kita klik ya ini agar nanti bisa kita solder ya. Kita jumper dengan kabel melalui lubang ini. Di lubang ini kita perbesar dulu ya, kita bor dikit ya. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Nah, ini
sudah saya lubangi. Sekarang kita tinggal jumper, masukkan kawat ke dalamnya. Saya gunakan serabut kabel aja. Di sini ada serabut kabel. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Oke, jalurnya sudah saya sambung. Kita cek dulu apakah terhubung. Ini sudah kita solder ya. Nah, bentar ya, silau ya di bawah. Nah, ini jalurnya sudah kita solder. Sebaliknya juga, balik ini. Nah, kita akan cek dulu apakah terhubung. Nah, ini udah terhubung ya. Kita akan tes lagi. Nyalakan. Coba kita pasang jarumnya. Nah, ini sudah nyala ya. Bisa dilihat. Nah, jarum sudah bergerak. Kemudian kita cek di kaki-kaki ini harus ada mengeluarkan arus ya. Sebenarnya saya cek dulu di kaki sini, kaki AC regulator ini. Sini ada tegangan 10 volt ya. Kemudian di kaki AC regulator udah masuk juga 10 volt dan keluarnya, nah di sini 5 volt ya. Jelas ya. Untuk keluar dari AC regulator adalah 5 volt. Dan untuk tegangan di kaki-kaki LCD kita cek. Nah, sini sudah ada 2,5 volt. Nah, ini dipastikan LCD arusnya udah nyala ya. Nah, sampai di sini sebenarnya ini sudah bisa menyala ya. Cuman pasti ada kendala yang lain, seperti kemungkinan ada indikator yang tidak nyala ataupun ada sensor speed yang tidak bergerak. Itu dari mana? Akan saya jelaskan ya. Nah, jika kita lihat di sini terdapat beberapa lagi yang korosi. Nah, ini yang korosi ini. Nah, ini kita cek lagi ya, cek ulang lagi apakah terhubung dengan jalur sebaliknya. Kalau tidak terhubung atau meragukan, bagusnya kita jumper kayak seperti ini ya. Seperti ini ya, kita jumper, kita lubangi. Kemudian kita kasih mungkin serabut dari kabel ya. Kemudian kita solder. Oke, untuk yang jalur lainnya tidak akan saya videokan cara persambungannya, hanya cara untuk menghidupkan power supply saja. Nanti hasil akhirnya setelah saya cek dan menajang saya sambung akan saya beritahukan lagi ya. Ini sudah saya cek semua jalurnya dan berikut dengan komponen. Jadi untuk komponen di sini tidak ada pergantian ya. Komponen udah saya cek semua bagus, hanya di bagian jalur saja yang ada yang putus. Kemudian sudah saya sambung. Yang pertama tadi adalah jalur di bagian sini.
yang tembus ke sini ya. Ini sudah kita sambung yang di sini. Kemudian yang kedua, ini saya jelaskan, ini adalah jalur untuk power supply ya. Yang kedua itu adalah jalur di bagian sini ya. Nah, ini adalah jalur speed plus ya, untuk sensor speed. Nah, ini arus yang akan menyuplai ke sensor speed. Nah, asal arusnya ini dari sini ya, dari power supply ini, dari sini sambung ke sini dan connectnya ke sini ya, melewati ini yang saya jumper ini ya. Nah, kemudian dia akan tembus di sini, di balik ini ya, dari sini connect ke sini dan tembusnya di sini dan akan keluar di sini. Kemudian yang berikutnya itu adalah jalur ini. Ini adalah untuk indikator netral yang di bagian sini ya. Nah, ini untuk indikator netral sini. Oke, akan saya tunjukkan juga sekalian dengan wiringnya ya, biar lebih paham ya. Nah, seperti ini wiringnya ya, bisa di screenshot. Saya simpan dulu di sini. Untuk netral adalah indikator netral ini ya, nomor 3. Kalau kita balik seperti ini posisinya. Nah, ini indikator netral ya, nomor 2 kalau dari bawah. Jalurnya adalah kaki ini kalau dibalik. Nah, kaki bagian sini ya, nomor 2. Kita cek sambungannya ya. Kaki yang sebelah sini ya, ketutup. Kalian bisa lihat di voltmeter kalau terhubung seperti ini ya. Kaki yang sebelah sini nomor 2 ya, ini akan terhubung ke sini ya. Sini ya. Nah, dan masuk ke sini ya, ke lampu indikator netral. Kemudian yang jalur ini tadi ya, jalur untuk speed sensor. Nah, ini dari sini masuk ke sini, kemudian keluar di sini ya. Nah, baru dia akan melewati dioda nantinya. Kalau melewati dioda dia tidak akan berbunyi ya, cuman akan menunjukkan suatu nilai ya. Jadi ini terhubung ke kaki nomor 3 ya, untuk speed sensor. Kalau kita lihat wiringnya tadi, nah ini speed plus ya. Kemudian berikutnya itu adalah di bagian sini ya. Nah, di bagian ini, nah di bagian sini ini juga terputus ya. Ini adalah untuk bentar ya, saya cek dulu jalurnya ke sini, ke sini. Nah, ini untuk lampu dim ya, lampu dim. Nanti jalurnya masuk ke sini, keluar di sini dan masuk ke sini, nanti ke atas sini, keluar di sini. Dia akan sampai di sini. Sini ya. Sini terhubung dan masuk ke sini. Ini kita tes dulu. Nah, terhubung sini ya. Jadi jalurnya dari lampu ini ke sini, terhubung. Dia akan melewati resistor ya. Nah, resistor ini tembusnya, di balik resistor ini tembusnya ke bagian kaki sini. Oh ya, nah dia tembusnya di sini ya. Sini. Oke, jadi
bisa dipahami ya untuk jalurnya. Ini kita akan coba tes pasang LCD-nya. Kita tes nyalakan. Saya pasang dulu ya. We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. It feels good, a new beginning. We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past. Ini sudah saya pasang ya, sudah saya rangkai semua, sudah saya solder juga. Nah, pastikan untuk kaki solderannya jangan sampai ada yang bersentuhan dengan sebelahnya. Sekarang kita tes. Kita tes semuanya ya. Nyalakan. Saya geser dulu sini ya, agak jauh power supply-nya. Coba kita nyalakan. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah menyala. Ini kita tes indikatornya sesuai dengan wiring tadi ya. Nah, wiring ini speed ya, untuk speed saya carikan dulu. Nah, untuk speed itu ada di pin bagian ini ya. Yang speed plus ini tidak kita sambung ya, tidak kita tes karena ini masuk ke indikator apa ya, sensor speed ya, untuk penyuplai arusnya. Nah, kita ini untuk datanya aja kita ambil yang speed ini. Berarti kalau di posisinya itu seperti ini ya. Nah, ini yang warna ini paling atas ini ya. Saya ambil dulu. Coba kita sambung. Nah, untuk speed ini menyala. Ini saya naik turunkan speednya. Nah, naik. Nah, ini saya turunkan. Untuk speed sudah normal. Kemudian kita cek yang berikutnya. Wiring ini RPM ya, berarti RPM ini nomor warnanya di sini. Nah, ini ya, itu RPM. Kita tes juga. Nah, RPM udah naik ya. Ini saya gerakan, naik turun. RPM normal, speed normal, RPM normal. Lanjut ke pengetesan berikutnya. Untuk berikutnya itu adalah BBM ya. Nah, untuk indikator BBM itu yang ini ya. Ini karena tidak terhubung dengan lampu maka akan kedip. Nah, kita pakai menggunakan alat simulasi. Nah, alat simulasi saya seperti ini ya. Nah, ini speedometer tester. Ini kita tes untuk BBM itu di nomor yang kuning ini.
Nah, untuk BBM kita matikan dulu, baru kita nyalakan lagi. Bentar ya, kita ulang lagi. Nah, BBM sudah bisa ya. Saya coba putar ke bawah. Saya tambah ya, saya tambah. Kita tunggu beberapa saat, nanti dia akan naik. Nah, udah naik ya, udah bertambah. Saya putar lagi, sedikit lagi, coba full. Nah, udah bisa ya. Sekarang kita coba yang low-nya. Jadi 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak sudah. Coba yang 2 kotak. Kita tunggu. Udah turun ya. Udah 2 kotak. Oke, berarti ini sudah pas semuanya ya. Yang 1 kotak. Nah, ini 1 kotak ya. Kemudian ini indikator akan berkedip bensin ya. Indikator bensin akan berkedip. Kalau kita naikkan, dia kedipnya akan hilang. Nah, kedip gambar indikator bensinnya sudah hilang ya. Oke, untuk bensin sudah. Kemudian untuk netral itu kita menggunakan ground ya. Untuk indikator netral itu nomor 2 di bawah. Nah, ini kabel indikator netralnya. Nah, ini nyala ya. Indikator netralnya tersambung. Ini kabelnya. Nah, ini tersambung ke ground ya. Nah, indikator netral nyala. Lanjut, berikutnya adalah untuk sen kanan dan sen kiri, ini plus ya. Nah, ini sen untuk bagian kanan fungsi kabelnya, kemudian sen bagian kirinya. Nah, kiri juga nyala ya, sen kiri. Kemudian berikutnya kita masuk ke beam, back beam. Back beam ini sebelah kiri nomor 4 ya. Kalau untuk beam plus ya, kita sambung ke plus. Nah, ini untuk lampu beam nyala juga fungsi. Kemudian lanjut untuk ke top gear ya, lampu yang ini top gear. Ini top gear ini negatif ya arusnya. Top gear itu menggunakan arus negatif. Nah, ini top gear udah nyala. Oke, berarti semuanya sudah berfungsi normal. Untuk servis speedometer yang mati, yang karena blank ya. Nah, ini sudah berfungsi normal.
Untuk next video akan saya bikin video untuk memodif bagian speedometer yang jenis seperti ini ya. Jadi untuk video perbaikan sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan atau komen atau masukan, boleh silakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, share ya kalau video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bagi yang mau screenshot boleh ya wiringnya, silakan screenshot ya. We were playing with fire, everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. Let's go, yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta